Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Mario Riflino Sabe. Saya sekarang berada di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. NIM dengan NIM 2021 110910. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dengan sebuah tugas dari tugas mata kuliah filsafat dengan dosen pengampu Bapak Agustinus F. Pascalis Dadi. Jadi judul untuk kasus yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini yaitu berjudul tentang sebuah kasus diskriminasi. Jadi untuk tidak memperpanjang kata, saya akan langsung menjelaskan kasusnya. Jadi kasus diskriminasi ini terjadi di sebuah perusahaan besar. Seorang karyawan perempuan, ia mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan karena mengalami diskriminasi terkait gaji yang lebih rendah dibandingkan rekan-rekannya yang laki-laki. Padahal mereka punya status pekerjaannya itu sama. Kasus ini juga sangat menarik perhatian publik. Mengapa? Karena perusahaan tersebut sudah mengklaim bahwa perbedaan gaji karyawan itu didasarkan pada kinerja, kembali lagi pada kinerja setiap karyawan. Sementara pihak karyawan berpendapat bahwa diskriminasi gender terlibat dalam keputusan tersebut. Jadi saya menyimpulkan kalau kasus ini dapat dijelaskan dari berbagai perspektif, terutama dalam konteks keadilan, hak asasi manusia, dan etika moral. Berikut saya akan mencoba membuat pendekatan filsafat. Contohnya beberapa pendekatan filsafat itu yang relevan menurut itu, contoh filsafat keadilan menurut John Rawls. John Rawls dalam seorang ahli filsafat John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice. Dalam bukunya A Theory of Justice mengatakan dan mengajukan bahwa sebenarnya prinsip keadilan yang dikenal dengan fail off atau ketidaktahuan, dalam pendekatan ini untuk menentukan apakah suatu sistem atau kebijakan itu adil, seorang harus membayangkan dirinya tidak mengetahui status sosial atau posisi mereka dalam masyarakat.
Jika seseorang tidak tahu apakah mereka akan menjadi laki-laki atau perempuan, maka mereka mungkin akan memutuskan bahwa kebijakan yang mendiskriminasi gaji berdasarkan jenis kelamin adalah tidak adil. Tetapi John Rawls, seorang ahli filsafat, dalam bukunya ia mengusulkan dua prinsip keadilan. Ada dua prinsip keadilan. Yang pertama itu bahwa setiap orang itu berhak atas kebebasan yang sama. Dan yang kedua, ia mengatakan kalau ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika hal tersebut menguntungkan dan paling tidak menguntungkan masyarakat. Itu hal yang kedua. Jadi saya rasa dalam kasus diskriminasi gaji ini yang kasus yang terjadi di sebuah perusahaan besar itu, Rawls akan melihat perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan itu sebagai bentuk ketidaksetaraan yang tidak dapat dibenarkan. Jadi teman-teman semuanya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan terkait kasus diskriminasi ini yang terjadi di sebuah perusahaan besar. Saya rasa kurang dan lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang dan salam Fakultas Hukum.